Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dina Putri, BP 1810-65-2036 dari kelas Elektronika Telekomunikasi akan menjelaskan materi tentang filter. Baiklah, yang pertama itu filter. Filter adalah suatu sistem yang dapat memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Ada frekuensi yang diterima, dalam ini juga akan lewat, dan ada pula frekuensi yang ditolak. Dalam hal ini, secara praktis dilemahkan. Hubungan kedua keluaran masukkan suatu filter dinyatakan dengan fungsi alih atau transfer function. Filter frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu filter aktif dan filter pasif. Filter aktif adalah rangkaian filter dengan menggunakan komponen-komponen elektronik pasif dan aktif seperti operational amplifier atau op-amp, transistor, dan komponen lainnya. Yang kedua, itu filter pasif adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen pasif saja, di mana komponen pasif itu ada resistor, kapasitor, dan induktor. Perbedaan dari komponen aktif dan pasif adalah pada komponen aktif dibutuhkan sumber agar dapat bekerja, sedangkan pada komponen pasif tidak membutuhkan sumber lagi untuk bekerja. Berdasarkan hal ini, filter dibagi menjadi 4, yaitu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan stop filter stop band. Dari sini kita dapat melihat gambar bagian kiri, yaitu respon untuk filter ideal, atau lewat dari frekuensi cut off, sinyal langsung hilang. Sedangkan gambar untuk bagian kanan adalah respon untuk filter praktis, yaitu lewat dari frekuensi cut off, sinyal tidak langsung hilang. Selanjutnya, pada filter kita menggunakan induktor dan kapasitor. Kedua komponen ini hambatannya tergantung dari frekuensi. Sifat inilah yang dimanfaatkan untuk membuat filter. Filter menggunakan prinsip pembagi tegangan. Dari pembagian tegangan inilah kita gambarkan responnya akan terbentuk filter. Hambatan kapasitor dapat dicari dengan rumus Xc sama dengan 1/2 omega F kali kapasitor. Dari rumus di atas terlihat bahwa hambatan kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin kecil frekuensi, maka semakin besar nilai hambatan kapasitor. Demikian pula sebaliknya. Lalu untuk hambatan induktor dapat dicari dengan rumus XL sama dengan 2 omega F kali L. Dari rumus di atas terlihat bahwa hambatan induktor berbanding lurus dengan frekuensi. Semakin kecil frekuensi, maka semakin kecil pula induktor. Demikian pula sebaliknya. Pertama itu filter aktif. Filter aktif merupakan filter yang menggunakan komponen aktif, biasanya transistor atau penguat operasi op-amp. Kelebihan dari filter ini yaitu untuk frekuensi kurang dari 100 kHz penggunaan induktor dapat dihindari. Lalu relatif lebih murah untuk kualitas yang cukup baik, karena komponen pasif yang presisi harganya cukup mahal. Keuntungan dari filter aktif yaitu dapat mengolah sinyal dengan amplitude yang kecil, dapat diatur menggunakan penguatan outputnya, lalu kualitas respon yang lebih baik dari filter pasif, dan yang terakhir mempunyai impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Kerugian dari filter aktif yaitu komponen yang dihasilkan panas, lalu memerlukan energi, sumber agar dapat bekerja. Yang ketiga, terdapatnya pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan, sehingga pengaplikasian frekuensi lebih tinggi terbatas. Di sini ada macam-macam filter aktif, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band pass filter. Yang pertama itu low pass filter. Filter ini digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Sinyal dapat berubah sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Untuk sinyal listrik, low pass filter direalisasikan dengan meletakkan kumparan secara seri dengan sumber sinyal dengan meletakkan kapasitor secara paralel dengan sumber sinyal. Seperti gambar di bawah, itu ada rangkaian low pass filter dan frekuensi respon low pass filter ini. Yang kedua yaitu high pass filter. High pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi, tetapi mengurangi amplitude frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut off. Nilai-nilai pengurangan untuk frekuensi berbeda-beda untuk tiap-tiap filter. Terkadang filter ini disebut low cut filter, bass cut filter, atau rumble filter, yang juga sering digunakan dalam aplikasi audio. High pass filter adalah lawan dari low pass filter, dan band pass filter adalah kombinasi dari high pass filter dan low pass filter. Berikut gambar dari high pass filter. Selanjutnya ada band pass filter. Sebuah band pass filter merupakan perangkat yang melewati frekuensi dalam kisaran tertentu dan menolak frekuensi di luar kisaran tersebut. Contohnya dari
analog and electronic bandpass filter adalah sirkuit RLC. Filter ini juga dapat dibuat dengan menggabungkan bandpass filter dengan pass filter tinggi. Fungsi utama dari filter ini yaitu sebagai pemancar untuk membatasi bandwidth sinyal output minimum yang diperlukan untuk menyampaikan data pada kecepatan yang diinginkan dalam bentuk yang diinginkan. Seperti gambar di bawah, maksudnya itu bandstop filter. Pada pemrosesan sinyal, filter bandstop atau band penolakan filter adalah filter yang melewati frekuensi paling tidak berubah, tetapi mereka dalam rentang tertentu ke tingkat yang sangat rendah adalah kebalikan dari filter bandpass filter. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu filter pasif. Keuntungan dari filter pasif yaitu yang pertama tidak membutuhkan sumber untuk bekerja, yang kedua tidak menghasilkan panas, yang ketiga tidak begitu banyak noise karena tidak adanya penguatan, yang keempat karena tidak adanya pembatasan frekuensi, maka pada filter pasif dapat diaplikasikan pada frekuensi tinggi. Untuk kerugian dari filter pasif sendiri yaitu tidak dapat menguatkan sinyal. Selanjutnya sulit untuk merancang filter yang kualitasnya atau responnya baik. Yang ketiga, impedansi input dan output tidak tentu atau berbeda-beda. Yang keempat, sehingga kurang baik dalam aplikasinya. Untuk macam-macam dari filter pasif, yang pertama itu ada low pass filter. Filter ini digunakan untuk menghapus atau menipiskan frekuensi yang lebih tinggi di sirkuit seperti amplifier audio. Mereka memberikan respon frekuensi yang diperlukan untuk rangkaian penguat. Seperti di bawah ini ada gambar dari rangkaiannya, itu gambar resistor dan induktor. Lalu untuk pembagian tegangannya itu dengan rumus V out sama dengan 1 per J omega C per 1 per J omega C tambah R dikali dengan V in. Selanjutnya itu high pass filter. Pass filter tinggi digunakan untuk menghilangkan atau meredam frekuensi yang lebih rendah di amplifier, terutama audio amplifier yang disebut best cut circuit. Dalam kasus ini juga dapat penyesuaian. Untuk rumus pembagian tegangan dapat digunakan rumus V out sama dengan R per 1 per J omega C tambah R dikali dengan V in. Lalu untuk bandpass filter, bandpass filter ini mengizinkan hanya sebuah band frekuensi yang diperlukan untuk lulus menolak sinyal di semua frekuensi di atas dan di bawah band ini. Band tertentu disebut filter T karena cara komponen digambarkan dalam diagram skematik. Seperti gambar di bawah, ada rangkaian dan respon sinyalnya. Selanjutnya ada stop band filter. Filter ini memiliki efek sebaliknya untuk filter bandpass. Ada dua paralel L dan C sirkuit di jalur sinyal untuk membentuk impedansi tinggi pada frekuensi sinyal yang tidak diinginkan. Dan rangkaian seri membentuk jalur impedansi rendah ke tanah pada frekuensi yang sama untuk menambah penolakan. Bandpass filter berhenti dapat ditemukan pada frekuensi antara IF amplifier radio tua dan penerima TV. Berikut gambar dari rangkaian dan respon sinyal dari stop band filter. Yang terakhir itu berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain. Di sini ada 4 macam filter, yaitu yang pertama ada filter Bessel atau maximally flat time delay. Ini jenis filter linear analog dengan delay fase maksimum secara maksimal yang mempertahankan bentuk gelombang sinyal yang difilter di dalam passband. Filter Bessel ini sering digunakan dalam sistem audio crossover. Yang kedua ada filter Cauer atau elliptic. Filter ini merupakan sebuah filter elektronika dengan ripple yang diratakan pada passband dan stopbandnya. Yang ketiga ada filter Butterworth atau maximally flat, merupakan salah satu jenis signal processing yang dirancang untuk menghasilkan frekuensi respon yang sedatar mungkin pada passband. Jenis filter ini pertama kali diperkenalkan pada 1930 oleh fisikawan Inggris dalam paper yang berjudul On the Theory of the Filter Amplifier. Yang terakhir ada filter K-Bicef atau T-Bicef yang menghasilkan gain roll-off yang lebih tinggi di atas frekuensi cut-off. Gain passband tidak monoton, tapi mengandung ripple dari magnitude konstan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bapak, apabila ada kata salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.